Oke, kita kembali lagi di channel Aris Fox. Hari ini kita akan coba pelajari terkait dengan turunan trigonometri. Kita perhatikan kalau kita mengingat untuk konsep turunan itu erat kaitannya dengan masalah laju perubahan suatu fungsi ya. Oke. Jadi ketika ada sebuah fungsi kemudian kita turunkan, itu kaitannya dengan ini perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Bagaimana ketika kita ingin mencari tahu sebuah turunan dari trigonometri, maka kita akan melibatkan sebuah benda yang harus bergerak, tetapi harus memunculkan sudut. Ya, berarti kita anggap saja ada sebuah bola yang bergerak melingkar secara beraturan. Nah, kondisi yang ada di sini kita coba buat. Kita punya sebuah lingkaran dengan jari-jarinya satu, kemudian sebuah bola, ya, anggap diikat oleh sebuah tali pada titik pusat dari sebuah lingkaran. Kemudian dia bergerak searah berlawanan arah jarum jam atau mengikuti arah panah yang warna oranye sini ya. Dia ke atas seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ketika berada di posisi awal, posisi yang ini itu ada sebuah fungsi ya, sin 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena kita asumsikan bahwa dengan lingkaran yang memiliki jari-jari satu ini, ketika sudut itu berubah, maka itu berubah dengan waktu. Ya, jadi sudut perubahan sudut atau sudut itu, ini ketentuannya sama dengan waktu. Berarti untuk satu putaran penuh, satu putaran, berarti kan butuh berapa waktu? Ya berarti butuh sebanyak 360 atau kita gunakan 2pi. Itu ya. Jadi ketika dia bergerak secara melingkar selama satu putaran, berarti dia butuh waktu selama 2pi atau 360 derajat. Ya. Oke, 360 derajat. Sama dengan waktu, ya. Oke. Berarti ketika ada di sini, ini kan T-nya 0. Ya, oke, kita waktunya 0. Kenapa? Karena dia sudutnya pun adalah 0 gitu. Ya, sudut yang terbentuk di sini pun dia sama dengan 0 gitu. Ya, berarti waktunya 0. Nah, ketika dia ada di sini, ya, di tengah berarti dia sudutnya berapa? 90. Maka karena tadi di awal sudut itu sama dengan waktu, berarti di sini T-nya berapa? 90 derajat. Atau dengan kata lain adalah setengah pi ya, setengah pi. Dan seterusnya seperti itu. Oke, itu ilustrasinya. Berarti ya, kita coba lihat ketika waktu benda ini pada saat T sama dengan 0, maka kita akan memiliki ketinggian. Ketinggian awalnya berarti kan 0 ya. Oke. Kemudian ketika dia bergerak, sudutnya berubah, nah, dia akan memiliki tinggi. Ya, dia akan memiliki tinggi yang ini nih, ya. Dia akan memiliki tinggi yang ini. Dan seterusnya, ya, dia akan bergerak. Nah, ketika dia bergerak ya sampai T sama dengan 90 atau setengah pi, berarti dia ketinggiannya berapa? Ya. Nah, posisi ini dia ketinggiannya adalah 1. Kenapa 1? Karena kita memiliki lingkaran dengan jari-jarinya yang diasumsikan adalah 1. Ya, berarti di sini ketinggiannya
ketinggian maksimal 1 begitu ya. Di ketinggian awalnya tadi 0, ketinggian apa namanya? Ketinggian pada saat T 90 derajat itu 1. Nah, bagaimana ketika kita menginginkan nilai hasilnya 0, kemudian ketika T-nya 90 derajat, hasilnya jadi 1. Maka kita menggunakan ini. Ya, trigonometrinya fungsinya adalah sin gitu. Ya, karena ketika sin 0 derajat berarti 0. Kemudian ketika sin setengah pi itu adalah hasilnya 1 gitu ya. Ketika sin 180 derajat atau sin pi berarti dia juga 0 ya gitu. Dia juga ketinggiannya 0 gitu. Tetapi dia berlawanan arah yang tadi dia terbentuk karena T-nya 0, tetapi ketika di sini dia ketinggiannya 0, tetapi karena terbentuk dari sudut atau waktu T sama dengan 100, T sama dengan 180 derajat begitu ya. Jadi kenapa di sini munculnya fungsinya adalah sin gitu ya. Oke, anggap saja berarti kita memiliki sebuah fungsi. Oke, atas ilustrasi ini berarti ketinggian ketika, anggaplah ini ketinggian ya. Nah, ini F-nya ketinggian. Kemudian T-nya adalah waktunya. Di ketinggian sebuah benda yang bergerak, bola yang bergerak melingkar, beraturan, ketinggiannya itu ditentukan oleh fungsi sin T. Ya, jadi ketika sin T, T-nya 90 derajat, berarti ketinggian bolanya dia 1. Ketika T-nya misalkan 270 derajat, gitu ya, berarti ketinggiannya adalah 1 juga, tapi dia ke bawah ya, gitu dan seterusnya begitu. Tetapi maksimalnya pasti dia akan memiliki ketinggian adalah 1 ya, karena kita mengasumsikan kita memiliki sebuah fungsi dengan apa namanya? Dengan ketinggian atau jari-jarinya adalah 1 ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Ini fungsi yang pertama kita dapatkan Ft dengan F-nya ketinggian. Kemudian, berarti kita bisa memberikan satu kesimpulan. Kecepatan sudut rata-rata yaitu perpindahan sudut ya. Karena bola ini bergerak berarti ada perpindahan sudut, kemudian ada perpindahan waktunya juga. Perpindahan sudut ini kan dia berada di sini ya. Berada di keliling lingkarannya gitu. Sehingga perpindahan sudut itu sama dengan keliling lingkaran, kemudian dibagi oleh waktu. Tadi balik lagi ke sini ya. Waktu itu adalah 2pi. Oke, kemudian kecepatan sudut rata-ratanya keliling lingkarannya 2pi r, kemudian dibagi 2pi sama dengan r sama dengan 1 gitu ya. Di kecepatan sudut rata-ratanya akan sama dengan jari-jari akan sama dengan nilainya 1. Oke, sip sampai sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana ketika ilustrasinya seperti ini? Ya, kita akan menganalisis kecepatannya. Ya, tadi sudah dapat kecepatan konstannya adalah 1. Kemudian, ketika posisi bola berada di posisi awal, T-nya sama dengan 0, berarti kita punya V0 ya, atau kecepatan. Ya, di fisika juga sudah disampaikan mungkin ya. V0 itu sama dengan 1 ketika T-nya sama dengan 0. Kemudian ketika T-nya sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, maka V pi per 2-nya itu 0. Kenapa? Karena kalau ketika benda dari sini kan berhenti nih di awal ya. Nah, ketika dia mau bergerak kan bergeraknya dia kan ke atas ya. Dia bergeraknya ke atas, tetapi dia konstan mengikuti jalannya, relnya dia berupa lingkaran. Ini yang warna putih ya. Yang ini dia itu rel untuk bergerak si bolanya ya. Nah, dia butuh dorongan, butuh kecepatan gitu. Nah, kecepatannya berapa? Berdasarkan yang tadi, itu kecepatannya 1. Berarti dia akan didorong ke atas untuk bergerak perlahan ya, bergerak perlahan. Kemana bergerak perlahannya? Ke sini ya. Ya, dia akan bergerak perlahan ke sini gitu dengan kecepatan maksimalnya dia adalah 1 gitu ya. Berarti dari sini V0-nya akan
maksimalnya 1. Kemudian ketika dia berada di atas, dia kondisinya stabil. Artinya ketika dia stabil, dia berhenti sejenak, ya. Berhenti sejenak ke kiri atau ke kanan, ya. Jadi dia tidak naik, tidak turun, ya. Dia berhenti di sini. Ketika berhenti berarti kecepatannya menjadi 0, ya. Jadi kecepatannya adalah 0. Nah, kira-kira fungsi apa secara logikanya? Fungsi apa ketika T sama dengan 0 kita butuh hasil gitu ya. Hasilnya pengen jadi 1. Kemudian ketika T-nya berapa tadi? Pi per 2 ya. Pi per 2 atau 90 derajat. Kita pengen hasil perhitungannya adalah 0 gitu. Nah, berdasarkan trigonometri berarti ya kita akan punya, oke, karena ini kecepatan. Kecepatan yang dipengaruhi oleh waktu itu sama dengan cos T, ya. Ketika cos 0 1, ketika cos 90 itu adalah 0, ya. Kalau tadi ketinggian Ft sin T, kemudian di sini adalah cos T. Begitu. Oke. Berarti perubahan kecepatan bola memenuhi Vt sama dengan cos T. Seperti yang sudah tadi kita ilustrasikan, ya. Selanjutnya, nah, oke. Kita simpulkan berarti jika terdapat gitu ya, kesimpulannya jika terdapat sebuah fungsi, oke, bola atau ketinggian sin T, maka ya Vt-nya atau kecepatannya itu sama dengan cos T, ya. Nah, ini kesimpulannya. Ini menjadi cikal bakal turunan trigonometri. Untuk sin T nanti menjadi cos T. Oke, bagaimana cara pembuktiannya? Nah, ini secara aljabar mungkin ya. Nah, ilustrasinya dari seperti ini. Awal mula bola seperti biasa bergerak melingkar, V-nya sama dengan R-nya sama dengan 1, ya. Konstan seperti itu. Kemudian dia tingginya sin T, kemudian dia kecepatannya adalah cos T, ya. Vt sama dengan limit H mendekati 0 untuk Ft ditambah H dikurangi Ft dibagi H seperti biasa. Jadi kecepatan pada saat T sama dengan Ft sama dengan sin T, yaitu kita coba substitusikan, ya. Berarti di sini adalah limit H mendekati 0. Kemudian kita substitusikan fungsinya adalah sin T ditambah H dikurangi sin T. Kemudian dibagi H, ya. Kemudian kita akan selesaikan limit H mendekati 0. Nah, kita gunakan rumus selisih, ya. Selisih trigonometri untuk sin X sama dengan dikurangi sin Y, ya. Jadi ini sin X kali sin Y, ya, itu sama dengan 2 cos setengah X ditambah Y, ya, kali sin setengah X dikurangi Y, ya. Jadi kita akan menggunakan ini. Substitusikan ke dalam sini, ada sin T ditambah H, berarti dikurangi sin T, ya. Berarti kita akan punya 2 cos setengah dari 2T ditambah H, ya. Karena di sini ditambah dulu, ya. Oke, kemudian dikalikan sin setengah
X-nya siapa? Ini X-nya ya. X ditambah H. T ditambah H dikurangi T. Berarti bersisa hmm, bersisa H ya. Oke. Nah, seperti ini. Dibagi oleh H. Gitu. Ya. Kemudian limit H mendekati 0 berarti karena ini semuanya kita bisa mengubah bentuknya jadi 2 cos setengah 2T ditambah H gitu ya. Oke, dipisahkan limitnya. Ya, ini limit H mendekati 0 setengah H per H gitu ya. Nah, ketika setengah H per H, berarti kan ini bisa kita coret ya. Gitu. Hasilnya dia akan setengah ya. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan yang ini 2 cos setengah kali 2T ditambah H ya. Oke, kita selesaikan. Kita punya 2 cos setengah 2T ya. Jadi ketika mencari nilai limit dari fungsi yang ini ya secara keseluruhan kita akan punya sisanya 2 cos setengah 2T dikali hasil dari limit ini dia adalah setengah. Berarti kita punya ini sama 2 sama ini sisa 1 ya. Kemudian ini kali ke sini juga 1 sehingga kita punya bentuk akhirnya adalah cos T ya. Silahkan diperhatikan lagi atau di review kembali ya. Jadi ketika ada sebuah ft ya dengan fungsinya sin t, kemudian kita cari turunannya secara aljabar, ternyata betul hasilnya adalah cos t gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba masuk ke dalam sebuah contoh ya. Sebuah bola melingkar beraturan dengan persamaan posisi bolanya F ini sama dengan 2 sin 2T. Kedua kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 detik. Ya, gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, karena kita sudah tahu ya bahwa ketika ada FT ya, FT ketika ada FT 2 sin 2T ya, berarti kita akan punya turunan pertamanya. Oke, turunan pertamanya ya, turunan pertamanya atau sama saja dengan FT ya. Oke. Nah, berapa turunan dari ini ya? Nah, kalau mau menggunakan konsep dasar tadi menggunakan limit H mendekati 0 silakan ya, nanti buktikan. Nah, kita akan punya di sini adalah cos 2T dikali 2 turunan dari ini ya. Oke, menggunakan aturan rantai. Kemudian ini angka 2 yang di depan ya, di sini. Sehingga kita punya 4 cos 2T. Ketika 4 cos 2T ini adalah FT-nya. Ketika ditanyakan T saat 1/12 per detik, berarti F atau V 1/12 pi ya. 1/12 pi berarti sama dengan 4 cos 2 kali 1/12 pi ya. Jadi 4 kali cos 2 kali 1/12 pi sama dengan 4 cos 1/6 pi ya. Oke. Cos 1/6 pi berapa? 4 kali
pas 1 per 6 pi ini adalah 1/2 akar 3. Ya, sehingga hasilnya ini adalah 2 akar 3. Oke, selesai. Jadi kecepatan bola pada saat T 1/12 pi detik untuk fungsi trigonometrinya ft-nya adalah 2 sin 2t, yaitu kecepatannya 2 akar 3. Oke, sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.